Shalom adik-adik. Sebelum mulai ibadah, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya adik-adik dengan cara yang pertama duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa dahsyat. Nah adik-adik, kembali lagi bersama Kak Vina, Kak Heni, Kak Feli, dan Kak Ola. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita yel dulu ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah pasti masih ingat dong ya. Oke, kakak-kakak siap? Siap, Lina. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Kids Raya 18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu selama seminggu ini Tuhan, beserta penyertaan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau ibadah Tuhan, kiranya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pikiran dan hati kami fokus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan.
persilakan diri ditutup dulu. Kita memuji dengan nama Tuhan. Engkau sungguh baik,
adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa. Nah, tadi kan kita udah memuji dan muliakan nama Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kita ingin mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa ya adik-adik. Kak Jova yang bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, sebelum kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, Tuhan urapi kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk memahami cerita firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Kak Teddy. Tuhan juga urapi hamba Tuhan yang menyampaikannya Tuhan, berikan dia hikmat untuk menyampaikannya Tuhan. Kami siap untuk mendengar cerita-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oh ya Kak Teddy, Kak Jovan mau tanya ini Kak Teddy, untuk tema kita bulan ini apa ya Kak Teddy? Nah, Kak Jovan dan adik-adik yang ada di rumah, tema kita bulan ini adalah mujizat Allah di Perjanjian Lama. Jadi, untuk tema kita minggu ini yaitu Daniel di Gua Singa. Jadi, Kak Teddy akan menceritakan tentang Daniel. Untuk adik-adik yang ada di rumah, Kak Teddy minta adik-adik untuk mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi, para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu, para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu Raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tetapi tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Keesokan harinya, Raja Darius bersukacita karena Daniel yang tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Dan akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Nah, Kak Jovan, Kak Teddy mau bertanya nih. Menurut Kak Jovan, perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan untuk Daniel itu menurut Kak Jovan bagaimana? Oh iya, Kak Teddy dan adik-adik, menurut Kak Jovan, dari cerita Daniel tersebut itu sangat luar biasa mujizat yang Tuhan lakukan. Karena di mana Daniel ini dibuang ke dalam lubang singa karena dia tidak mau menyembah raja gitu. Dia tetap teguh dalam kepercayaannya, dia tetap berdoa kepada Allah gitu. Nah, terus mujizat yang Tuhan lakukan ketika Daniel berdoa di dalam lubang singa, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa yang ada di dalam gua tersebut. Karena singa ini adalah binatang yang sangat buas. Nah, itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup menolong orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Nah, jadi gitu Kak Teddy. Ya, benar sekali Kak Jovan. Kak Jovan tahu enggak mengapa Daniel selamat dari terkaman singa yang ada di goa tersebut?
Nggak tahu Kak Teddy, emangnya kenapa ya Kak Teddy? Nah, Kak Jovan dan adik-adik yang ada di rumah, kenapa Tuhan menyelamatkan Daniel? Yang pertama itu adalah karena Tuhan sangat mengasihi Daniel, di mana Daniel ini setiap hari berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam 1 hari. Daniel berdoa kepada Tuhan. Walaupun Daniel berada di negeri yang sangat jauh, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah mengapa Tuhan sangat mengasihi Daniel. Nah, Kak Jovan, ketika Daniel selamat dari goa singa, Raja Darius merasa sangat bersukacita bahwa Tuhan Allahnya Daniel menyelamatkan Daniel, di mana Raja Darius melihat ini adalah suatu mujizat yang Tuhan lakukan bagi Daniel. Dan selanjutnya Raja Darius percaya dan menyembah Allahnya Daniel dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Begitu Kak Jovan. Iya betul sekali Kak Teddy. Jadi adik-adik, untuk kesimpulan cerita kita pada hari ini adalah yang pertama itu Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa yang di dalam gua agar tidak memakan Daniel. Yang kedua adalah Tuhan berkuasa menjaga orang-orang yang setia kepadanya dan berkuasa juga atas binatang-binatang ciptaannya. Nah, sekian cerita kita adik-adik. Sebelum kita menutupi, kakak minta Kak Teddy yang bawa kita dalam doa. Ya, makasih Kak Jovan. Mari adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa kembali mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus mampukan kami dan Kau terus ajarkan kami Tuhan untuk menjadi seperti Daniel yang tetap taat dan tetap setia berdoa kepadamu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi terang dan berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami, orang tua kami Tuhan, teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Kak Jovan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka selalu tetap sehat, kuat, pintar, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana tadi kebenaran firman Tuhannya? Pasti sangat memberkati sekali kan adik-adik? Nah adik-adik, kita harus gagah dan berani seperti Daniel ya adik-adik. Seperti lagu kita ini adik-adik. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Meskipun diubah singa, tetap percaya Tuhan.
tangan kita, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Seperti Daniel Tuhan, kami mau setia kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika kami setia Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu melalui kegiatan kami ketika kami setia kepada-Mu Tuhan. Berikan kami kesetiaan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus adik-adik yang di rumah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang lindungi Tuhan. Juga Tuhan beri kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi ya